Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Anak-anakku semua siswa kelas 5B rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembelajaran PJOK KD yang terakhir, KD 3.10, terkait bahaya merokok, minuman keras, narkotika dan zat aditif serta obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh. Baik, ini ya terkait peta konsep pembelajaran kita kemarin, dan kita sudah mempelajari yang bahaya rokok bagi kesehatan dan bahaya minuman keras bagi kesehatan. Nah, dan kita akan membahas sisanya ya. Nah, yaitu bahaya mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Namun obat berbahaya lainnya ini tidak kita bahas ya nanti. Nah, baik. Ini yang kemarin ya, bahwa narkotika itu adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran atau obat bius ya. Juga mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan kebergantungan atau ketergantungan. Nah, ini menurut peraturan undang-undangan Republik Indonesia ya. Ini dibagi menjadi 3 golongan ya. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 ya. Golongan 1 seperti apa? Seperti heroin, kokain, ganja ya, dan seterusnya. Dan golongan 2 morfin, golongan 3 kodein, dan seterusnya ya. Baik. Dan ini juga terkait ganja kemarin ya. Ya. Dan kokain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah narkotika jenis morfin, heroin, dan kodein. Nah, morfin, heroin, dan kodein itu merupakan narkotika hasil campuran antara tumbuhan dan zat-zat kimia tertentu. Jadi ini tuh bisa ditanam. Nah, kemudian ditambah zat-zat kimia tertentu sehingga menghasilkan obat gitu ya. Nah, namun kadang disalahgunakan. Nah, maka di antara efek-efek dari obat-obat seperti morfin, heroin, dan kodein, ini yang sudah seperti Ustadz Afif sampaikan di PPT, bahwa efek pemakaian morfin diantaranya ada impotensi, kebingungan, ya, pingsan. Kemudian heroin itu seperti kejang, mual, kehilangan nafsu makan, hingga rata-rata orang pemakai narkoba itu rata-rata kurus, Mas. Rata-rata kurus ya, kering gitu tubuhnya, karena memang mereka kehilangan nafsu makan, pengennya itu cuma makan atau minum obat-obatan seperti ini. Nah, kemudian kodein itu depresi, sembelit. Nah, selain mereka kurus, kering, mereka juga mudah depresi, mudah tertekan, mudah stres. Nah, sehingga memang tidak ada manfaatnya sekali obat-obat seperti ini ya, Mas. Sehingga kita wajib menjauhinya sejauh mungkin. Nah, baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahaya psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika yaitu zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi apa saja? Halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, ya, perubahan perasaan yang tiba-tiba, ya, kadang senang, tiba-tiba sedih, dan seterusnya. Kemudian menimbulkan rasa kecanduan. Nah, intinya tuh di sini. Itu menimbulkan kecanduan. Nah, itulah apa itu psikotropika menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN. Nah, sama seperti narkotika tadi, bahwa psikotropika itu juga digolongkan menjadi beberapa. Kalau narkotika tadi 3 ya, kalau psikotropika ini jadi 4. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Golongan 1 itu yang memiliki sifat kecanduan paling tinggi. Nah, kemudian golongan 2 kuat, kemudian golongan 3 itu sedang, dan golongan terakhir atau golongan 4 itu yang paling ringan di antara obat-obat psikotropika yang lain. Nah, contohnya apa yang golongan 1 yang sangat kuat? Contohnya pil ekstasi. Nah, kemudian golongan 2 apa? Sabu-sabu. Nah, dan sintetis, misal ganja ya. Kemudian maaf, bukan ganja. Kemudian yang ketiga sedang. Nah, contohnya apa? Nah, Amor Babital contohnya ya. Kemudian yang ringan contohnya apa? Zepam, dan seterusnya. Nah, kemudian ini bahaya dari penyalahgunaan psikotropika. Kenapa kok penyalahgunaan? Ya karena memang obat ini tuh digunakan di dunia kedokteran.
mempunyai fungsi sebenarnya, namun disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, gitu maksudnya. Dan diantaranya adalah efeknya, yang satu adalah stimulan. Apa itu stimulan? Yaitu fungsi tubuh akan bekerja lebih tinggi dan bergairah sehingga pemakainya lebih terjaga, ya, lebih bersemangat gitu ya. Nah, nggak mudah ngantuk gitu ya. Nah, sehingga apa? Kerja organ tubuhnya menjadi berat. Dan jika mereka tidak memakai obat-obatan ini, maka badannya menjadi lemah, lesu dan seterusnya, sehingga ketergantungan, sehingga harus minum obat ini, makan obat ini ya. Nah, contohnya apa? Sabu-sabu dan pil ekstasi. Nah, ini yang sering ditemui ya. Sabu-sabu ya dan seterusnya. Kemudian halusinogen. Nah, efek selanjutnya adalah halusinogen atau menimbulkan halusinasi ya. Seperti apa? Seperti mendengar sesuatu meskipun tidak mendengar, atau merasakan sesuatu meskipun tidak merasakan. Nah, pengaruhnya apa? Banyak bicara atau tertawa, sehingga banyak bicara sendiri atau tertawa sendiri ya. Kemudian mudah marah ya, mudah tersinggung ya, kehilangan kesadaran ya, dan mual. Contohnya apa nih obat-obat halusinogen? Contohnya psikotropika apa? Ganja ya. Kan? Ganja. Kemudian depresan. Bahaya atau penyalahgunaan psikotropika itu depresan. Apa maksudnya? Yaitu efek tenang yang dihasilkan karena zat tersebut menekan kerja sistem syaraf pusat. Nah, jika digunakan secara berlebihan apa? Yaitu bisa tidak sadarkan diri. Nah, dan bahaya yang paling fatal apa? Bisa menyebabkan kematian. Contohnya apa obatnya? Contohnya adalah putau. Putau ya, biasanya itu digulung-gulung itu putau tuh. Nah, ini merupakan bahaya psikotropika. Nah, kemudian kita bahas tentang jenis zat-zat aditif. Nah, zat-zat apa itu zat aditif? Nah, zat aditif itu zat yang merujuk pada menyebabkan ketergantungan. Nah, hampir sama ya secara umum, iya. Zat aditif menyebabkan menurunnya atau berubahnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya apa zat-zat aditif? Nah, di sini saat aku sebutkan 3 ya. Ada sedativa, hipnotika ya. Kemudian narkotik analgesik ya, kemudian kanabinoid. Nah, itu ya. 3 jenis zat aditif. Ada lagi nggak? Ada, namun nggak usah aku sebutkan. Apa itu sedativa hipnotika? Nah, ini merupakan obat penenang ya. Namun fungsi lainnya apa? Bisa membuat gelisah dan seterusnya itu ya. Silahkan dibaca. Kemudian kanabinoid. Nah, itu obat kimia yang berasal dari ganja. Jadi ganja ya. Efek pemakaiannya apa? Itu bisa relax. Bisa relax ya. Namun tidak ada perasaan tegang. Nah, jadi tenang gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah narkotik analgesik. Nah, ini sering digunakan dalam dunia olahraga sebagai pengurang rasa nyeri. Namun ini juga berbahaya jika digunakan secara berlebihan atau bisa menyebabkan ketergantungan. Dan ini adalah cara menanggulangi bahaya nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Nah, yang pertama apa? Prevensi, tindakan pencegahan ya. Karena apa? Karena tahap pertama itu harus dicegah dulu sebelum diobati dan seterusnya. Harus dicegah. Gimana caranya? Yaitu penyuluhan tentang narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, serta pendidikan di lingkungan keluarga. Dan juga seperti sekarang ini. Seperti sekarang Ustadz Afif menyebutkan ini, menjelaskan ini untuk upaya prevensi atau upaya pencegahan untuk kalian supaya menjauhi nafsa, minuman keras ya, dan yang lainnya itu. Nah, ini termasuk upaya prevensi ya atau pencegahan. Kemudian yang kedua adalah pembinaan atau promosi. Nah, promosi ini ditunjukkan bagi warga masyarakat yang belum memakai atau mengenal narkoba. Nah, kegiatan ini diadakan oleh lembaga kemasyarakatan yang diawasi oleh pemerintah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah
represi atau penindakan. Nah, ditindak ya bandar narkoba dan kemudian produsen, pengedar dan juga pemakai harus direpresi atau penindakan, ditindak, ditangkap. Ya, ditangkap ya. Sering tahu kalian melihat berita bahwa ditangkap karena dia memakai sabu-sabu atau penjual sabu-sabu dan seterusnya ya. Karena apa ya? Untuk supaya mereka jera, supaya tidak mereka melakukan kegiatan ini lagi. Kemudian yang ketiga adalah kurasi, atau pengobatan. Nah, kurasi ini tentu dilakukan oleh dokter ahli ya, dokter ahli. Nah, apa itu kurasi? Kurasi itu upaya mengobati pemakai ya, pemakai narkoba atau nafsa dari ketergantungan dan menghentikan pemakai hingga sembuh ya. Nah, jadi diobati mereka supaya tidak melakukan lagi. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi atau pemulihan ya. Rehabilitasi itu mencegah supaya apa? Supaya dia tidak melakukan kegiatannya yang kemarin-kemarin lagi. Supaya mereka tidak melakukan apa? Memakai lagi, menggunakan lagi atau yang lainnya. Nah, ini merupakan tahap-tahap atau cara menanggulangi bahaya nafsa. Dan di sini saya tuliskan say no to drug. Ya, say no to drug. Demikian dari Ustaz Afif, semoga bermanfaat. Untuk KD ini telah selesai ya. Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.